Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur muji Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita bangkit di pagi hari melakukan beragam aktivitas amal-amal ketaatan. Di saat hawa nafsu menginginkan sesuatu yang kemudian lebih enak, lebih nyaman, melanjutkan tidur, namun kemudian panggilan iman ini yang kemudian menjadikan kita rela meninggalkan tidur panjang kita. Ala kulli hal, semua bagian daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya adalah keimanan yang dengannya semua aktivitas kita layak untuk kemudian mendapatkan balasan di sisi Allah. Ya. Baik jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kajian kita fikih tadabbur, fikih sirah ya. Fikih sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah membahas sebelum masuk dalam pembahasan perang Badar ya. Artinya kita sudah membahas tentang 4 tahapan jihad dalam Islam ya. Sekarang masuk di pembahasan perang Badar ya. Namun sebelum kemudian kita masuk lebih dalam terkait dengan peperangan Badar tadi ya, ada hal-hal yang kemudian kita harus pahami bahwasannya tidaklah pertempuran di masa Rasulullah SAW itu terjadi melainkan pasti memiliki muqaddimah ya. Perang Uhud itu latar belakangnya lantaran kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar, sehingga orang-orang Quraisy kemudian ingin menuntut balas, paling tidak bikin pukulan lah untuk kaum muslimin ya. Maka demikian pula halnya dengan perang Badar, ia tidak terjadi dengan sendirinya, namun ada rangkaian peristiwa yang kemudian mengiringi sehingga terjadinya perang Badar. Maka kalau dalam kitab sirahnya kelengkapan tarikh itu ya, kelengkapan tarikh itu yang 3 jilid, itu ada perang Badar Sugro sama perang Badar Kubro ya, perang Badar kecil sama perang Badar besar ya, dimana itu bagian daripada muqaddimah terjadinya perang Badar Kubro, perang Badar besar. Perang Badar kita tahu dia menjadi tonggak awal dari tersebarnya prestis kaum muslimin ya. Dan kemudian mulai terbungkamnya nama besar Quraisy. Kenapa ya Quraisy yang selama ini dikenal sebagai pemilik pasukan tempur yang hebat juga, ini kemudian mampu dikalahkan oleh satu kelompok yang baru lahir kemarin kan begitu. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah sering sampaikan bahwasanya orang-orang Quraisy mereka tidak pernah bisa tinggal diam ya. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dengan para sahabatnya, orang-orang Quraisy bukan kemudian merasa senang, merasa tenang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perseteruan antara mereka dengan Rasulullah SAW itu bukan semata-mata individunya, namun ada sesuatu yang menjadikan perseteruan itu bersifat abadi.
Dan kita tahu tidak ada perseteruan yang bersifat abadi kecuali perseteruan antara hak dan batil. Itu selamanya tidak akan pernah bisa berdamai. Ya, satu-satunya cara kalau kemudian antara hak dan batil itu bisa berdamai, itu yang hak ngelebur ke yang batil atau yang batil tobat. Hanya itu saja. Ya, maka apapun jenis perseteruan di muka bumi ini, selama perseteruan itu bukan perkara hak dan batil, itu mudah untuk mencari solusi. Perseteruan rebutan lahan parkir, itu gampang lah untuk bisa cari solusinya. Perseteruan misalnya antara dua orang rebutan gadis gitu misalnya, itu insya Allah solusinya mudah lah. Namun kalau kemudian perseteruan antara hak dan batil, selamanya dia tidak akan pernah bisa berdamai. Kenapa? Karena perseteruan ini itu sudah ada semenjak zaman dulu, bukan dimulai dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tok, bukan dimulai dari zaman Musa melawan Fir'aun, bukan dimulai dari zaman Ibrahim melawan Namrud, enggak. Namun itu sudah dimulai dari semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan di jannah. Ya, iblis sudah menyatakan permusuhannya, sehingga maka perseteruan ini enggak akan pernah bisa selesai kecuali selesainya langit dan bumi, artinya terjadinya kiamat. Maka ketika kemudian kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy juga kemudian tidak kemudian mereka merasa tenang, kemudian menjalani kehidupan sebagaimana biasanya, justru malah kedengkian mereka semakin menjadi-jadi. Maka di antara mereka kemudian mengirimkan atau kemudian membuat provokasi terhadap kawan-kawan lama mereka yang tinggal di Madinah. Dalam hal ini terkhusus mereka punya kolega. Mereka tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay itu bagian daripada kolega mereka. Maka mereka menghubungi Abdullah bin Ubay, kemudian memberikan ultimatum agar mengacaukan kehidupan Rasulullah SAW di Madinah. Ya, mereka tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay itu adalah sosok yang akan diangkat menjadi pimpinan bagi orang-orang Madinah, muhajirin, bagi orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj. Ya, karena memang kita sudah sampaikan Abdullah bin Ubay ini sosok yang digadangkan yang akan mempersatukan Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj dua suku besar suku besar Madinah yang pertikaiannya juga nggak kelar-kelar. Ya, karena ya aslinya Aus dan Khazraj ini dua orang bersaudara, ya. Dua orang bersaudara, cuman kita tahu namanya bangsa Arab, ketika kemudian anak ini sudah terus turun temurun beranak pinak menjadi sebuah suku besar, maka persaingan antara mereka juga semakin dahsyat, ya, bahkan tidak sedikit kemudian menimbulkan pertikaian, termasuk Aus dan Khazraj. Dia menjadi dua suku yang paling besar yang kemudian ada di kota Madinah. Persaingan antara mereka juga semakin dahsyat. Pertarungan antara mereka tidak pernah kemudian menemukan solusi untuk berdamai, hingga kemudian digadangkanlah sosok Abdullah bin Ubay sebagai pimpinan yang akan menyatukan kedua suku ini. Qadarullah kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahkota pimpinan yang hendak diletakkan di kepala Abdullah bin Ubay ini kemudian gagal, sehingga disitulah kemudian menimbulkan dengki pada hati Abdullah bin Ubay. Orang-orang Quraisy yang kemudian mengirimkan suratnya, mengirimkan ultimatumnya kepada Abdullah bin Ubay untuk memberikan gangguan, ya, bahkan kemudian untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat, mendapatkan angin segar, bantuan. Tambah lagi di tengah-tengah kota Madinah ada kelompok yang lain dari kalangan Yahudi yang kemudian juga nyimpan dendam terhadap kaum muslimin. Maka terjadilah persengongkolan antara mereka. Orang-orang Quraisy satu sisi dari pihak luar, sementara dari pihak dalam di sana ada tokoh-tokoh kelompok-kelompok munafikin dikepalai oleh Abdullah bin Ubay, kemudian juga kelompok-kelompok Yahudi yang semuanya memiliki dendam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang-orang Quraisy mereka mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay dan juga kepada rekan-rekannya yang masih dalam kesyirikan dengan mengutarakan untaian kata yang tegas kepada mereka, sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada orang-orang kami, ya, maksudnya adalah Rasul dan orang-orang muhajirin, ya. Dan sesungguhnya kami akan bersumpah atas nama Allah, hendaklah kalian memeranginya. Ya, orang musyrik sumpahnya tetap atas nama Allah nih, Pak, ya.
Ya, karena mereka mengimani Allah dari sisi rububiyah. Ya. Kami akan memerangi kalian, mengusir kalian, dan jika tidak maka kami dan sungguh kami bersumpah atas nama Allah, hendaklah kalian memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya atau mengusirnya, dan jika kalian tidak melakukannya kami akan menyerang kalian hingga kami berhasil membunuh kalian dan menghalalkan wanita-wanita kalian. Ya. Begitu surat tersebut sampai di tangan Abdullah bin Ubay, dia langsung melaksanakan titah para koleganya bersama kaum musyrikin penduduk Mekah tersebut. Dia memang menyimpan kedengkian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap telah merampas hak kepemimpinannya. Ya. Tatkala surat tersebut sampai ke Abdurrahman bin Ka'ab berkata, tatkala surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay dan para penyembah berhala yang menjadi pendukungnya, mereka bersekongkol untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kemudian berita persekongkolan mereka sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul langsung datengin Abdullah bin Ubay. Ya. Makar yang kamu buat itu justru bakal mencelakakan kamu sendiri. Bagaimana mungkin kamu justru malah dukung orang-orang Quraisy untuk memerangi kerabat-kerabat kamu sendiri? Quraisy gak punya hubungan apa-apa sama kamu. Kalau kemudian kamu memerangi kami yang ada di sini itu bagian daripada kerabat kamu. Mereka yang kemudian beriman kepadaku itu bagian daripada kerabat kamu. Ya, termasuk anaknya sendiri loh, ya. Abdullah bin Ubay, ya, putranya Abdullah bin Ubay, ya. Bapaknya munafik tulen, anaknya sahabat tulen, masya Allah. Sehingga pergerakan mereka pun kemudian melunak, atau bukan melunak, pergerakan orang-orang munafik ini kemudian mereda, ya, lantaran disambangi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sudah mulai mengatur kondisi Madinah, maka di antara hal terpenting yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW ini istilahnya itu mengumumkan wilayah teritori kekuasaan Rasulullah SAW, sehingga nyaris 2 tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah SAW, di antara hal-hal yang kemudian beliau lakukan, beliau banyak melakukan patroli keliling, ya, dengan mengirimkan militer-militernya untuk menunjukkan power yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Batas-batas wilayah yang kemudian dikuasai oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, hingga setiap harinya hampir Rasulullah kemudian mengirim pasukan kecil untuk kemudian patroli keliling ke wilayah-wilayah perbatasan kota-kota Madinah, ya. Dan ini salah satunya kemudian menjadi cikal bakal dari meletusnya perang Badar Kubro. Di antara beberapa batalion yang kemudian dipimpin dan dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu paling tidak, ya, ada sekitar 6 atau 7, ya. Ada batalion Saiful Bahr, ya. Ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, kurang lebih jumlah personel 30 orang, keliling untuk kemudian, ya, menunjukkan power yang kemudian dimiliki. Dari sekian banyak batalion yang kemudian dikirim, ada kemudian salah satunya yang terjadi pertumpahan darah, sekalipun nggak banyak, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Itu kemudian terjadi serangan, bahkan kemudian terjadi pula rampasan perang. Qadarullah, kejadian itu terjadi pada saat masuk di bulan haram. Lantaran Abdullah bin Jahash melihat sekelompok orang-orang Quraisy ini, kalau kemudian dibiarkan dia sudah bakal masuk ke tanah haram, ya. Kalau sudah masuk ke tanah haram kondisinya sudah aman, tapi kalau kemudian diserang, penyerangannya terjadi di bulan haram, sementara di bulan haram itu nggak boleh melakukan pertumpahan darah. Abdullah bin Jahash kemudian tetap berinisiatif untuk menyerang, sehingga terjadilah pembunuhan dan kemudian terjadilah rampasan perang. Peristiwa itu dijadikan oleh orang-orang Quraisy untuk kemudian menyerang
ya, menyerang tingkah pola pasukan Rasulullah SAW. Lihat Muhammad melakukan pelanggaran pada saat bulan haram, padahal bulan haram itu sudah disepakati nggak boleh melakukan pertumpahan darah. Tujuannya adalah perang psikologis, ya. Artinya serangan opini yang kemudian mereka lancarkan ini lebih kepada untuk menjatuhkan citra Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka lah yang kemudian pertama kali melakukan pelanggaran terhadap kesucian bulan haram, ya. Maka dengan peristiwa itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fih, ya. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, wahai Rasul, ya, tentang peperangan yang terjadi di bulan haram. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fih, mereka bertanya tentang bulan haram yang terjadi peperangan di dalamnya, ya. Qul qitalun fihi kabir, katakanlah menumpahkan darah di saat bulan haram itu sebuah dosa yang besar, ya. Cuman poin daripada kemudian keinginan orang-orang Quraisy, ya, tadi untuk menjatuhkan nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membantah dengan satu statement ayatnya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini kan umumnya kita terjemahkan, oh nggak boleh fitnah lebih sadis daripada bunuh, ya. Fitnah di sini maksudnya bukan kemudian memfitnah seseorang yang dia tidak melakukan sesuatu tapi dikatakan melakukan sesuatu, bukan. Makna fitnah di situ adalah semua kejahatan Quraisy, dari mulai melakukan kesyirikan, penyiksaan terhadap para sahabat, hatta kemudian pengusiran terhadap Rasul dan para sahabat. Inilah bagian daripada makna fitnah yang kemudian Allah sebutkan, ya. Kalau bahasa kitanya tuh begini loh, Pak. Tumben-tumbenan ente ngomong nggak boleh numpahkan darah di bulan haram, lah dulu kemana aja ketika kemudian kami, ya, Rasul dan para sahabat masih ada di kota Mekah? Kalian nggak peduli mau bulan haram mau nggak bulan haram, kalian nyiksa kami, kalian kemudian mengintimidasi kami, kalian bahkan kemudian mengusir kami. Lah kok sekarang tiba kalian seolah-olah menjadi sosok yang paling menjaga bulan haram, ya. Kalau kita tarik kondisi kita hari ini, ya, ketika muncul beragam isu, tiba-tiba mereka mengklaim menjadi kelompok paling NKRI gitulah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di antara batalion yang lain yang ini menjadi cikal bakal dari terjadinya perang Badar Kubro, itu ada yang namanya pertempuran Dzul Usyairah. Pertempuran Dzul Usyairah ini diprakarsai terjadi di bulan Jumadil Awal, ya, Jumadil Ula, ya. Akhir Jumadil Ula dan kemudian di awal Jumadil Akhir, ya. Itu Rasulullah SAW bersama dengan 150 para sahabat, ya. Tujuannya ingin mencegat kafilah dagang Quraisy, karena terdengar berita Abu Sufyan membawa barang dagangan dan hendak berangkat menuju Syam, ya. Jadi ini Dzul Usyairah ini peristiwanya lantaran terdengar berita oleh Rasulullah SAW Abu Sufyan dan pasukan pedagangnya, ya, kafilah dagangnya hendak berangkat dari kota Mekah menuju kota Syam. Rasul pengen cegat di tengah jalan, ya. Artinya ini baru pengen berangkat dagang loh, ya. Ya, karena kan otomatis barang-barang yang dibawa adalah barang-barang yang sebagiannya dulu juga barang-barang para sahabat yang ditinggalkan ketika mereka kemudian hijrah. Maka pengen dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, ya. Kelompoknya kafilahnya Abu Sufyan sudah keburu lewat sehingga Rasul dan para sahabat tidak mendapatkan hasil dari pencegatan tersebut. Lalu kemudian bertekad nanti kalau pas balik dari Syam baru kemudian kita cegat lagi, ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Dzul Usyairah inilah menjadi pemicu daripada peristiwa perang Badar. Masuk dalam pembahasan perang Badar Kubro, ya, penulis kemudian sedikit menyebutkan
ya, kembali menyebutkan sebab terjadinya peperangan ya. Kita telah menyebutkan pembahasan terdahulu tentang pertempuran Dzul Usyairah, bahwasanya kafilah Quraisy berhasil lolos dari sergapan Rasulullah SAW saat kepergian mereka dari Mekah menuju kawasan Syam. Tatkala telah dekat waktu kepulangannya, Rasulullah SAW mengutus Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid ke arah utara untuk memantau perkembangan beritanya. Keduanya pun sampai di daerah Haura dan tinggal di sana hingga akhirnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan melintasi tempat mereka berdua ya. Jadi bayangkan Pak ya, namanya setiap pasukan tempur itu selalu mesti punya intel, punya mata-mata. Yang ini tugasnya jauh lebih berat daripada prajurit. Kalau prajurit kan tugasnya udah ketemu dua pasukan, wis perang selesai ya. menang atau syahid kan begitu ya. Tapi pasukan intel ini yang kemudian punya tugas penting dan itu bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Maka ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu menegaskan terkait dengan yang namanya peperangan di dalam Islam ya. Modal utama, modal dasarnya itu adalah faktor kesabaran ya. Tak terkecuali apa yang kemudian Allah hadirkan dalam kehidupan kita hari ini, pertempuran antara mujahid Palestina dengan Zionis ya. Itu kan sampai pengakuan orang Yahudi sendiri ya, siapa namanya tuh, yang menjadikan orang-orang Gaza itu kemudian kok mampu mengungguli orang-orang Zionis, padahal secara militer ya, kekuatan militer itu Hamas nggak punya apa-apa ya. Satu-satunya yang kemudian menjadikan mereka itu mampu mengalahkan kita itu adalah faktor kesabaran mereka. Bagaimana sabarnya mereka berada di gorong-gorong, di goa-goa gitu ya, di terowongan-terowongan, dan itu bukan sehari dua hari Pak, berbulan-bulan ya, berbulan-bulan mereka berada di terowongan-terowongan kayak begitu, memantau, Masya Allah, memantau perkembangan pergerakan orang-orang Yahudi. Maka kita sering sampaikan Allah Subhanahu selalu memberikan syarat sabar. Iyyakum minkum isruna sabiruna. Kalau kemudian ada 20 orang yang sabar, itu nggak akan pernah bisa hilang ya. Faktor kesabaran ini yang kemudian menjadi penentu kemenangan kaum muslimin ya. Kalau kemudian peristiwa di tahun 2021 di mana kemudian Allah memberikan futuh kepada mujahid Taliban ya. Lihat 2021. Kalau kemudian ditarik ke belakang, berapa puluh tahun kemudian Taliban itu bersabar melawan serangan Amerika dan sekutunya ya. Sementara mereka harus tinggal di gua-gua tandus ya, Masya Allah. Faktor kesabaran itu yang kemudian menjadikan Allah layak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya kalau nggak ada kemudian faktor kesabaran, nggak mungkin kemudian Allah bakal memberikan kemenangan tersebut ya. Maka sama pula dalam semua pertempuran yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik yang kemudian syariah ataupun yang ghazwah ya. Syariah itu satuan tempur yang kemudian Rasul hanya ngutus, sementara beliau tidak terlibat ya. Sementara ghazwah itu Rasul yang kemudian terjun juga langsung, baik beliau sebagai pimpinan pasukan atau beliau hanya sebagai pengontrol gitu ya, bukan pemimpin pasukan. Dan dalam kurun 10 tahun berarti ya, 10 tahun Rasulullah SAW itu di Madinah tidak kurang dari 70 lebih ya, 70 lebih pertempuran yang kemudian terjadi di masa Rasulullah SAW, baik syariah ataupun ghazwah. Bayangkan Pak ya, 10 tahun 70 kali pertempuran, baik yang besar ataupun yang kecil. Berarti kalau dibagi rata-rata setahun berapa kali itu? 7 kali. Berarti dibagi rata-rata 2 bulan sekali, itu aja masih kurang ya. 1 bulan setengah lah ya, 1 bulan setengah perang, 1 bulan setengah perang. Masya Allah loh ya. Dan itu padahal perang itu kan menghabiskan biaya toh, menghabiskan energi, tapi Masya Allah ya, ternyata semua bisa terkendali dengan betul-betul luar biasa hingga kemudian Islam ini berkembang ya. Baik, kita kembali ya.
Kafilah Abu Sufyan tersebut membawa harta yang melimpah milik penduduk Mekah, 1.000 ekor unta yang penuh dengan muatan bernilai lebih kurang 50.000 dinar emas. Masya Allah, 50.000 dinar emas, ping 4 juta ya. Banyak pokoknya ya. Kafilah itu hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki. Ini merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk kemudian bisa melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk kota Makkah. Karena namanya kafilah dagang, paling penjagaannya juga nggak kemudian terlalu serius banget ya. Dan senjata yang kemudian dipakai juga senjata standar untuk defensif, bukan standar untuk peperangan ya. Rasulullah SAW menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin. Beliau berkata, ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka, maka keluarlah menyongsong. Semoga saja Allah menjadikan harta rampasan bagi kalian ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa perang Badar ini Rasul tidak mewajibkan ya, Rasul tidak mewajibkan para sahabat untuk terjun semuanya ya. Karena memang tujuannya itu bukan peperangan, namun sekadar mencegat kafilah dagang. Notabene berarti hampir sebagian besar itu hanya dari kalangan muhajirin. Dari kalangan orang-orang ansor hanya beberapa orang yang kemudian terlibat ya. Ditambah lagi lantaran memang tidak ada perintah atas wajibnya para sahabat untuk mengikuti peperangan Badar tersebut ya. Rasulullah SAW bersiap-siap untuk berangkat, sementara ikut serta bersama beliau sebanyak ya, dalam riwayat yang sangat masyhur 313 orang ya. Ada juga kemudian menyebutkan 314, 317 ya. 82 orang ya. 82 orang diantaranya adalah kalangan muhajirin dan 61 orang dari suku Aus serta 170 orang dari suku Khazraj ya. Dan ini Rasul sekali lagi tidak mewajibkan semuanya, sehingga lebih kepada sikap sukarela para sahabat yang kemudian ingin ikut bersama Rasulullah SAW. Mereka tidak menggalang kekuatan besar untuk keberangkatan ini dan juga tidak mengambil persiapan yang matang, sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda. Satu kuda ditunggangi oleh 2 orang ya, segantian kan begitu kan. Rasulullah SAW mengangkat Abdullah bin Maktum sebagai pengganti beliau di kota Madinah ya. Tatkala beliau berangkat ya, otomatis Madinah kosong, maka dipilihlah seseorang untuk kemudian menggantikan sebagai wakil ya, sebagai wakil. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Rasul membagi pasukan menjadi 2 batalion. Batalion Al-Muhajirin, kelompok kalangan Muhajirin, benderanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian batalion Ansor, benderanya diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad ya. Ini kecerdasan Rasulullah SAW dalam mengatur pasukannya. Hingga berangkatlah mereka kemudian ke lembah Badar ya. Qadarullah sampai di lembah Badar, ternyata Abu Sufyan ini sudah mendengar berita bahwasanya Muhammad sudah keluar dari Madinah untuk kemudian mencegat kafilah dagang. Maka Abu Sufyan kemudian segera mengirimkan penunggang kuda tercepatnya untuk kemudian mengirim berita ke kota Mekah, nyampaikan bahwasanya ini kafilah dagang bakal dirampas sama Muhammad. Kalau kemudian nggak mengambil tindakan pencegahan, bayangkan 50.000 dinar kali berapa ekor unta itu yang bakal kemudian dirampas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga Abu Jahal CS ketika kemudian mendengar berita tersebut langsung kemudian dengan amarahnya mempersiapkan pasukan. Terkumpullah kurang lebih sekitar 1.000 pasukan tempur dengan persenjataan lengkap ya. Mendengar hal tersebut, orang-orang bergegas secepatnya seraya berkata, apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira akan terjadi pada kafilah itu sama seperti yang terjadi pada kafilah Ibnu Al-Hadrami? Nah, ini peristiwa di masa lalu yang kemudian ya, sebelum peristiwa Badar ini ya, yang Rasul kemudian mendapatkan harta rampasan perang tadi. Demi Allah, sungguh dia akan mengetahui bahwasanya
hal itu tidak akan terjadi. Ini sesumbarnya orang-orang Quraisy. Mereka dalam posisi antara dua pilihan, ikut serta berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya. Akhirnya mereka beramai-ramai berangkat hingga tak seorang pun dari kalangan pemuka mereka yang tinggal kecuali Abu Lahab. Kita sudah pernah sampaikan kisahnya ya. Wafatnya Abu Lahab itu kan pasca perang Badar. Karena Abu Lahab dia nggak ikut serta perang Badar, dia ngirim wakilnya, ngirim penggantinya. Dari sini aja udah kelihatan pengecutnya ya. Di kota Mekah nunggu-nunggu berita, ternyata malah beritanya Quraisy kalah ya. Pasukan Mekah berkekuatan sekitar 1.300 ya tentara pada permulaan perjalanan. Bersamanya ada 100 ekor unta dan 600 perisai serta 100 ekor kuda, 600 perisai serta unta yang banyak sekali sehingga tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Komandan umum mereka dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham, Amr bin Hisham ya. Sementara yang bertindak sebagai penyuplai makanan adalah 9 pemuka Quraisy. Kalau di kita mungkin 9 naga ya. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta dan hari berikutnya 10 ekor unta. Nah, ini kalau bahasa lampau jumlah pasukan musuh itu bisa diketahui dengan mengetahui berapa ekor unta per hari mereka sembelih. Jadi diperkirakan itu 1 ekor unta itu diperkirakan dimakan sekian orang. Per hari mereka nyembelih berapa ekor, baru kemudian bisa dijumlahkan kalkulasi, berarti jumlah pasukan mereka sekian ya. Nah, ini kudu ahli matematik berarti ya yang kemudian ngitung semua. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala pasukan Mekah yang tadinya kita katakan 1.300, cuman ternyata di tengah perjalanan ada kendala, ada kemudian sedikit pertikaian di tengah-tengah mereka sehingga sebagian dari mereka meninggalkan ya. Maka yang tercatat dalam sejarah itu hanya sekitar 1.000 pasukan Mekah yang kemudian melawan 313 orang-orang 313 kaum muslimin. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW hendak mencegah pasukan kafilah dagang Abu Sufyan, qadarullah kemudian Abu Sufyan sudah melewati lembah Badar, justru malah yang hadir adalah pasukannya Abu Jahal. Ketika kedua pasukan ini sudah sampai di lembah Badar, dan pasukan Rasul ini pertama kali sampai di lembah Badar ya. Rasul pada awalnya menempati sebuah wilayah yang secara perhitungan militer ini kurang strategis ya. Secara perhitungan militer kurang strategis, sehingga ada seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah posisi kita sekarang ini itu berdasarkan wahyu atau murni hanya pendapatmu saja?" Ya. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Ini murni pendapatku sebagai manusia." Maka sahabat tadi kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau boleh kemudian aku ngusulkan sebaiknya posisi kita berubah, kita mendekati sumber mata air ya. Sebab kalau posisi kita yang sekarang ini kurang menguntungkan bagi kita, lebih menguntungkan orang-orang Quraisy. Maka saya menyarankan ya, kalau memang keputusan ini masih bisa dirubah, artinya bukan wahyu yang kemudian harus diterima tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berkomentar ya. Kalau memang ini murni keputusan berdasarkan sisi manusianya, maka kalau boleh saya kemudian mengusulkan ya kita berpindah tempat, kita lebih mendekati sumber mata air sehingga mata air itu bisa kita kuasai dan orang-orang Quraisy itu kemudian nggak punya sumber mata air ya, sumurnya ya. Maka kemudian sepakat mereka berpindah ke arah sumber mata air sehingga posisinya jauh lebih strategis. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, masih panjang sebenarnya peristiwa perang Badar ya. Cuman sebelum kemudian kita menyelesaikan perang Badar, ada beberapa faidah, ada beberapa hikmah di balik peristiwa-peristiwa Badar tadi. Ya, di antara faedah atau di antara hikmah ya. Tadi di awal di akhir pembahasan kita sudah katakan ketika Rasulullah SAW menempati satu posisi, kemudian
seorang sahabat bertanya tentang posisi yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertanyaan yang kemudian mengandung sikap kehati-hatian. Dalam peristiwa itu kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana sikap para sahabat terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kemudian para sahabat tadi bertanya terhadap terhadap keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang ditanyakan oleh para sahabat tadi adalah apakah keputusan itu bersifat final? Maksudnya apakah keputusan itu merupakan bagian daripada wahyu di mana kita sebagai manusia tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti keputusan tersebut? Atau keputusan itu semata-mata muncul lantaran dari sisi manusianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hal ini hal yang luar biasa yang kemudian dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah sikap tunduk mereka terhadap semua keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak terkecuali ketika kemudian Rasul mengusulkan kepada sahabat-sahabat Ansor untuk kemudian menanam kurma dengan cara yang dicontohkan Nabi, ya. Jadi ini di luar peristiwa Badar, para sahabat Ansor kita tahu ya, mereka adalah para petani kurma, ya. Sementara orang-orang Muhajirin itu para pedagang. Rasul kemudian pernah berkata kepada para sahabat Ansor terkait dengan cara penanaman pohon kurma. Sahabat Ansor kemudian mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, ternyata hasilnya jauh lebih sedikit dibanding cara yang selama ini mereka lakukan, ya. Rasul kan bukan petani, Rasul pedagang pada backgroundnya, ya, background sisi manusianya, ya. Rasul seorang pedagang, beliau bukan seorang petani, ya. Cuman lihat bagaimana sikap para sahabat Ansor tatkala kemudian Rasul ngasih masukan macam kayak gitu. Yang dilihat adalah sisi Rasulnya. Mereka nggak banyak berkomentar, oh ini yang ngomong Nabi masalahnya. Sehingga mereka serta-merta langsung mengikuti, sekalipun kemudian ternyata hasil panennya nggak sesuai dengan yang mereka harapkan. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Rasul, kami mengikuti cara yang engkau sampaikan, cuma ternyata hasilnya lebih sedikit. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang keluarnya hadis antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian daripada aku, ya. Sehingga sahabat Ansor kembali cara penanaman kurma sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan. Cuman poin terpentingnya adalah sikap mereka terhadap titah Rasulullah SAW. Nggak banyak komentar, ya, nggak banyak komentar. Namun ketika di sana ada mengandung unsur yang lebih baik, maka mereka bertanya terlebih dahulu, apakah keputusan Nabi ini murni keputusan dari Nabi atau kemudian perintah dari langit yang kemudian tidak boleh dirubah, ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting bagi kita bagaimana kemudian kita menyikapi setiap perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang dulu pernah saya sampaikan, ya, di antara hal luar biasa yang kemudian dimiliki mereka yang hari ini Allah berikan kemuliaan berupa ladang jihad, Pak, ya. Entah itu di Suriah, entah itu di bumi Syam hari ini atau Palestina hari ini, itu kalau kemudian kita mau jeli, karakternya sama, Pak. Apa kesamaan karakternya? Ketika mereka berjumpa dengan kebenaran, itu tidak ada di antara mereka kemudian saling ngotot merasa lebih benar. Dulu kita pernah sampaikan, ya, ketika peristiwa Suriah itu, kita kan punya kawan-kawan yang kemudian mereka menjadi tim kemanusiaan, ya. Pengakuan kawan-kawan yang kemudian hadir di bumi Suriah itu, melihat orang-orang Suriah, karakter mereka dalam kondisi semarah apapun, ketika kemudian kok dibenturkan dengan ayat-ayat Allah, dibenturkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemarahan mereka saat itu juga langsung mereda, ya. Karena peristiwanya, ya, ini dua orang lagi bertikai, lagi
lagi marah, ya sama-sama marah, caci maki gitu kan ya. Tiba kemudian ada yang membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada yang kemudian membacakan ayat atau kemudian ada yang membacakan hadis. Tiba saat itu juga amarahnya langsung mereda. Ketika ditanyakan kok bisa secepat itu meredanya, jawabannya luar biasa, Pak. Kalau kemudian sudah Allah yang berbicara, kalau kemudian sudah hadis yang berbicara, terus kita mau ngapain? Mau ngeyel dengan ayat, mau bantah terhadap hadis? Nggak ada pilihan bagi kita ketika kemudian ayat Allah sudah berbicara, hadis Rasul sudah disampaikan, kecuali yang ngikut hadis itu. Jangan kemudian masih mengikuti emosi dan amarah kita. Nggak ada pilihan kita kecuali harus tunduk terhadap kedua perintah tersebut ya. Masya Allah. Ini bukan karakter mudah loh, Pak. Dan itu nggak bisa terjadi tiba-tiba. Itu sesuatu yang karena sudah mengkarakter, artinya itu sudah berjalan, sudah menjadi sebuah kebiasaan mereka. Sebuah hal yang nyaris kita nggak dapatkan dalam kondisi kita hari ini. Ya, kondisi kita hari jangankan lagi marah, ya, lagi misalnya diingatkan dengan ayat aja malah justru kadang marah. Ya, lagi marah diingatkan ayat tambah marah, bukannya mereda kan begitu ya. Masya Allah. Ini karakter bukan karakter sembarangan masalahnya. Sehingga kita dapatkan mereka yang punya karakter macam kayak begini itu Allah berikan bonus tadi, dibukanya peluang surga di hadapan mereka. Orang-orang pasti juga sama. Kita sudah banyak mendengar berita-berita tentang mereka, bagaimana karakter mereka ketika berbicara tentang ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah, keyakinan yang nyaris kita nggak temukan di kondisi kita hari ini loh, Pak. Ya, nenek-nenek dengan keyakinan yang luar biasa, masya Allah. Biarkan dunia mendukung mereka semua. Kami nggak ada yang dukung. Biarkan seluruh dunia mendukung Zionis. Ya, sekalipun kami nggak ada yang dukung, satu-satu yang mendukung kami itu hanya Allah. Lihat loh ya. Ini keyakinan bukan sekedar lip sync semata, namun itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Dan untuk menumbuhkan keyakinan macam kayak begini, tarbiyah manusia itu nggak bisa, Pak. Ya, langsung tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala macam kayak gitu. Kalau selama ini kan kita hanya teorinya tok kan ya, ngaji ke sana kemari munculkan keyakinan, itu teorinya. Dan itu belum bisa dibuktikan kecuali ketika Allah berikan di hadapan kita sesuatu yang dimana kita merasakan kematian itu di depan mata. Ya, masya Allah. Kalau kondisi kita hari ini belum terbukti itu teori-teori kita selama ini bahwa saya yakin sama Allah segala macam, itu belum terbukti sampai Allah berikan di hadapan kita satu kondisi di mana nyawa kita terancam. Ya, baru di situ jujur nggak kita dengan teori kita selama ini ya. Baik jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah yang lain ya, ibrah yang lain ya. Dari sebelum setelah Rasul menunjuk tempat ya, kemudian para sahabat sebagian sahabat kemudian bertanya terkait dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang lain terkait dengan keputusan Rasulullah SAW untuk menyerang atau kemudian untuk mencegat kafilah dagang ya. Lihat, ini juga menjadi bagian daripada syariat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terkait dengan semua bentuk penyiksaan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, semua bentuk penindasan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, maka Islam itu boleh melakukan pembalasan ya. Maka dalam ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ya. Bentar. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang dizolimi itu untuk melakukan perlawanan, dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa untuk menolong mereka.
Dalam ayat yang lain kita dibolehkan untuk memberikan balasan wala ta'tadu, tapi nggak boleh berlebihan ya. Artinya sesuai atau sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin, maka pembalasan yang dilakukan terhadap orang-orang Quraisy itu paling minimal harus setimpal, nggak boleh kemudian melampaui kejahatan orang-orang kafir tadi. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, namun selalunya Allah kemudian memberikan motivasi untuk kalian membalas hal yang serupa boleh, namun kemudian kalau kalian berjiwa besar memberikan maaf kepada mereka, itu jauh lebih diutamakan ya. Sehingga dalam peperangan sekalipun kita dapatkan tidak ada satupun pertempuran yang sisi santunnya itu ditampakkan kecuali pertempuran dalam Islam ya. Dan itu terus berjalan sampai hari ini, Pak. Dari mulai zaman Rasulullah SAW terus sampai kemudian hari ini kita lihat bagaimana sikap santunnya Hamas terhadap para tawanan ya, Masya Allah. Sesuatu yang akal kita aja kadang nggak bisa mencerna gitu kan ya. Akal kita nggak bisa, bagaimana mungkin kok tawanan kemudian begitu dibebaskan sedih kondisinya. Jadi kayak ngelihat family gathering mau bubaran gitu loh ya. Tawanan begitu pengen dibebaskan oleh yang nawan, kok malah kemudian yang ada sedih. Bahkan ya yang ditawan malah kemudian jatuh cinta sama yang nawan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan itu nggak mungkin terjadi kecuali lantaran ada sisi akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin tatkala mereka memperlakukan para tawanan perang tadi ya, Masya Allah. Tambah lagi kalau kemudian ditawan ini kan ya orang tua, anak-anak, wanita ya, yang notabene mereka tidak terlibat dalam peperangan tersebut, maka tentu itu jauh lebih dijaga. Terhadap para tawanan yang mereka terlibat dalam peperangan saja, Islam memberikan aturan sedemikian rupa ya, hingga keputusan itu didatangkan. Maka nanti dalam peristiwa tawanan perang Badar itu juga kita lihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW memperlakukan mereka ya. Peristiwanya ini yang menjadikan Rasulullah SAW juga kemudian menangis, lantaran saat itu kan posisinya kaum muslimin baru sedang mulai naik-naiknya. Allah berikan kemenangan di perang Badar dengan mendapatkan tawanan 70 orang. Ya, yang diinginkan oleh Rasul dan para sahabat didukung oleh Abu Bakar As-Siddiq, lantaran jumlahnya kan masih minim, perekonomian juga masih agak sulit. Bagaimana kalau kemudian tawanan perang Badar itu nanti ditebus saja, kan begitu kan? Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya sudut pandangnya berbeda. Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, kita nggak kenal kompromi. Ya, kita nggak kenal kompromi. Mereka harus tahu bahwasanya kita keras terhadap mereka. Maka nggak ada yang boleh ditebus, harus dibunuh semua. Kalau boleh malah yang bunuh itu malah kerabatnya ya. Masya Allah. Ternyata kemudian Allah lebih menyetujui pendapat Umar bin Khattab daripada apa yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disitulah Rasulullah kemudian nangis ya, Masya Allah. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala demikian ya. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan terkait dengan peristiwa perang Badar tadi hingga kita akan berupaya untuk membahasnya secara detail, termasuk hikmah dan ibroh di balik peristiwa perang Badar tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan kajian kita di pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dijadikan sebagai catatan satu amal solih ya. Tak lupa senantiasa kita memohonkan doa ya, mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara muslim kita di tanah Gaza, agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka, menguatkan tapak kaki mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, menerima syuhada mereka. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.